Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadifa Salsabila Purnomo dengan NIM 22090910444 dari kelas Informatika A 2022 dan rekan saya. Raudia Zahra dengan NIM 2209106034 dari kelas Informatika A 2022. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang codingan hasil dari aplikasi yang telah kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah mobile. Oke, di sini saya akan mulai dengan menjelaskan dari main Dart terlebih dahulu. Di sini seperti biasa kita perlu mengimport package terlebih dahulu. Di sini ada provider Dart itu library-nya, ada model coffee shop-nya, lalu di sini ada homepage-nya. Lalu di sini kita mulai dengan void main-nya ini merupakan fungsi utama yang menjalankan aplikasinya. Lalu di sini kita lanjutkan di dalamnya terdapat class my app. Ini merupakan widget dari root aplikasinya. Jadi my app itu merupakan root dari aplikasinya, ya. Oke, di sini kita lanjut. Di bagian create context ini merupakan menginisialisasi coffee shop sebagai providernya. Nah, lalu di sini ada material app sebagai widget dasar untuk aplikasinya. Nih, material app, cons material app. Lalu next, bisa next, Kak. Untuk next di sini merupakan shop page Dart yang dimana seperti biasa kita import terlebih dahulu. Di sini ada provider Dart, ada komponen untuk tile kopinya, coffee tile. Coffee Dart ini merupakan model kopinya, coffee shop Dart ini juga model coffee shopnya. Lalu ini ada page detailnya, ini halaman detail kopi. Lalu di sini ada package intel, ini merupakan library untuk format tanggal dan juga waktu ya. Lalu kita di sini membuat kelas showpage, yang dimana showpage ini sebagai halaman yang menampilkan daftar kopi. Yang di dalamnya terdapat kelas showpage stage, yang dimana ini merupakan terdapat void untuk add to cart coffee. Ini merupakan fungsi untuk menambahkan kopi ke keranjang favorit ya. Di sini ada add to cart, itu merupakan fungsi untuk menambahkan kopi ke keranjang favorit. Lalu di sini lanjut, di sini ada yang namanya percabangan. Jadi dia mengecek jika kopi ini sudah ada di keranjang, maka nanti dia akan menampilkan alert. Dia alert nih kopi ini sudah ada di favorit Anda gitu. Lalu akan ada tombol yang bisa kita tekan, oke, sebagai responnya untuk kembali. Lalu di sini ada else ya. Tapi jika dia belum ditambahkan ke keranjang, nanti dia akan menampilkan alert dialognya bahwa dia berhasil ditambahkan ke favorit gitu ya. Nanti juga tetap ada tombol oke yang bisa kita tekan sebagai jawabannya. Lalu di sini ada void navigation to detail page yang dimana itu merupakan fungsi untuk menavigasi ke halaman detail kopinya ya. Di sini kita di bagian builder konteks ini, detail page ini, dia mengarahkan ke halaman detail. Nah, lalu di bagian bawahnya ini ada date time ini dia mendapatkan tanggal dan waktu yang sekarang, kemudian diformat dalam bentuk year, tahun, month, bulan, dan juga D-nya tanggalnya. Lalu di selanjutnya di sini ada tata letak dari halaman shop page-nya ya. Di sini kita menyesuaikan untuk halamannya ada latar belakang, warnanya. Lalu di sini di bagian ini body consumer coffee shop itu merupakan dia akses data dari coffee shop menggunakan provider gitu ya. Lalu di sini lanjut dengan padding. Ini lebih ke tampilan ya. Lalu lanjut di sini ada menampilkan judul halaman. Ini daftar kopinya. Jadi nanti akan muncul daftar kopi gitu di bagian atasnya. Lalu lanjut di sini ada daftar kopinya lagi nih. Kelihatan ya, jumlah kopinya. Terus mengambil data dari setiap kopinya. Coffee each coffee itu dia mengambil data dari setiap kopi gitu. Lalu di sini ada return gesture vector itu dia menampilkan tiap kopi dalam bentuk cardnya ya. Jadi di sini dia ada on tab navigation itu dia navigasi ke halaman detailnya nanti. Dia navigasi. Lalu lanjut aja bisa ke next itu ada profil page. Seperti biasa di sini kita mengimport package-nya yaitu material Dart. Lalu terdapat kelas profil page. Ini mana di dalamnya terdapat kelas profil page state. Dia mendeklarasikan global key untuk form yang nanti digunakan untuk mengelola dan memvalidasi formnya ya.
nih final global key. Lalu di sini terdapat final text untuk name controller dan phone controller yang dimana ini deklarasi controller untuk input teks nama dan juga nomor telepon ya di profil page. Lalu di sini dia untuk membuat tampilan halaman profil ada upper di bagian atas halaman itu dengan judul kopi kita. Itu merupakan judul dari aplikasi yang kita buat. Ya, di sini seperti biasa kita menyesuaikan tampilannya. Lalu di sini ada tata letak untuk kolom komponen halamannya disesuaikan. Lalu ini untuk card profil penggunanya kita pakai kontainer ya. Pakai kontainer. Lalu untuk di sini bagian bawah sini ada chat form, itu merupakan fungsi form untuk input data ya, dan dia dikaitkan dengan global key. Di sini ada key form key. Nah, di sini ada text form field yang dimana dia itu untuk input nama dengan validasi. Ya, di sini ini kontrol untuk nama. Nah, di sini jadi ketika kita tidak mengisi nama, itu nanti dia bakal ada pesan errornya, please enter your name gitu ya. Jadi ketika dia value-nya itu is empty, maka nanti dia akan ada pesan errornya gitu. Tapi jika dia tidak kosong, nanti maka nggak ada errornya. Begitupun juga dengan bagian nomor, ya ketika dia tidak diisi, nanti akan memunculkan pesan please enter your phone number gitu. Lanjut di bagian bawahnya itu kontainer untuk menampilkan avatar pengguna. Di sini kontainer ya. Ini, lalu ini di bagian bawahnya lagi menampilkan icon avatar di tengah-tengah kontainernya nih. Kayak chat. Jadi kita pakai center di sini supaya dia di tengah gitu ya. Lalu selanjutnya di sini merupakan tombol save itu untuk menyimpan data ya. Ini elevated button ini. Dan di sini if form key ini validate ini dia memvalidasi dan menyimpan data formnya gitu. Jadi ketika dia sudah diisi gitu kan nama dan nomor HP-nya, nanti kita bisa menekan tombol save ini untuk menyimpan gitu. Oke, bisa lanjut ke halaman homepage Dart. Oke, lanjut di sini di halaman homepage Dart itu kita seperti biasa import ya, mengimport di sini ada bottom navbar, mengimport widget untuk navigasi bagian bawah itu. Lalu ada profil page, ada page card di sini sama shop page. Di sini kita ada kelas homepage itu merupakan widget utama untuk halaman beranda ya, halaman awal. Lalu di sini di dalamnya ada kelas homepage stage yang dimana dia ini dideklarasikan integer, jadi dia menyimpan indeks halaman yang dipilih saat ini gitu. Lalu di sini ada void navigate button bar itu merupakan fungsi untuk mengganti halaman berdasarkan indeks yang dipilih ya. Misalnya di sini daftar halaman ini kan ada tiga, shop page itu halaman utama atau halaman kopi toko kopinya ini, lalu ada card page ini halaman keranjang favorit, lalu ada profil page halaman profil pengguna. Jadi ketika kita dari halaman utama ini mengeklik card page, nanti dia akan beralih ke halaman selanjutnya itu halaman keranjang favorit gitu. Lalu di bagian bawahnya ini dia menyusun tampilan halaman homepage menyesuaikan tampilan. Lalu di sini ada bottom navigation. Ini on tap change ini dia fungsinya untuk navigasi halaman tadi. Ketika kita mengeklik, itu dia akan langsung mengganti halaman gitu. Oke, kita lanjut ke detail page Dart di sini. Seperti biasa kita mengimport package-nya, ada material Dart sama model dari Coffee Dart-nya. Yang di dalamnya terdapat kelas detail page. Ini merupakan widget untuk menampilkan detail dari sebuah objek coffee-nya ya. Dari di sini ada final coffee, ini merupakan property final yang menyimpan objek coffee yang dipilih gitu. Lalu di sini terdapat cons detail page, itu merupakan constructor yang menerima parameter coffee ya dan memastikan nilai itu benar. Lalu di sini untuk mengatur tampilan halaman detail seperti biasa, kita menyesuaikan tata letaknya. Lalu di sini ada up bar. Up bar ini untuk menampilkan judul nama kopinya gitu ya. Jadi tadi coffee name itu nama kopinya menampilkan ya. Lalu di sini dilanjutkan dengan penyusunan lagi tata letaknya, ada padding. Lalu di sini menampilkan gambar kopinya itu menggunakan image asset coffee image pad. Jadi dia mengambilnya itu menggunakan pad dari objek kopinya.
Lalu di sini lanjut ada coffee name, itu dia menampilkan nama kopinya. Lalu dilanjutkan di sini ada coffee price, dia menampilkan harga kopinya gitu ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya kan dijelaskan oleh rekan saya, Rodia Zara, dipersilakan. Oke, di sini saya izin melanjutkan untuk penjelasannya. Kita awali dengan chart page. Jadi chart page ini adalah halaman yang kita gunakan untuk menampilkan daftar favorit dari pengguna. Jadi misalkan pengguna menambahkan suatu kopi item, maka dia akan ditampilkan dalam halaman favorit ini. Seperti biasa kita import dulu package-package-nya. Di sini ada material, provider, dan lain sebagainya. Di sini kita akan mendeklarasikan kelas card page. Nah, di dalam kelas page ini sendiri, dia selain menampilkan suatu item, kita juga bisa menghapus item tersebut dari daftar favorit. Nah, setelah itu juga kita akan diberi pemberitahuan nih. Pemberitahuan itu adalah berbentuk dengan snack bar. Jadi dia akan menuliskan nama kopinya yang kita hapus dan ada pemberitahuan telah dihapus dari daftar favorit Anda. Selain itu, kita di sini ada bisa mengatur widget build untuk tampilan halaman seperti up bar-nya, title-nya, terus juga tekstilnya, background-nya dan lain sebagainya. Lalu di sini ada penggunaan apa namanya daftar item favorit di keranjang. Nah, jadi kita pakainya di sini adalah fleksibel. Kenapa? Supaya biar nanti tampilannya jadi lebih dinamis dan mudah diatur seperti itu. Lalu ada juga card yang berisi coffee tile. Jadi coffee tile ini adalah informasi terkait coffee tersebut. Jadi dibentuk dalam card. Nah, di dalam card sendiri ini juga kita siapkan ada icon. Icon ini ada contohnya sini ada delete. Nah, jadi kalau kita klik si icon delete-nya ini, maka dia akan menjalankan suatu fungsi untuk menghapus kopi tersebut dari daftar favorit seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke folder model. Di sini yang pertama ada coffee. Nah, file coffee ini kita gunakan untuk mendefinisikan kelas coffee. Di dalamnya ada name. Name ini untuk penamaan si kopinya, terus ada juga price untuk harganya, dan image page itu untuk apa namanya? Untuk dari gambarnya sendiri, untuk menampilkan si gambar dari coffee. Lalu ada juga coffee underscore shop. Jadi ini kita gunakan untuk mengisi apa aja sih daftar kopi yang tersedia dari kelas coffee shop. Yang pertama tuh ada long black, terus ada latte, espresso, dan americano. Juga disertai dengan price-nya dan juga image page-nya untuk mengarahkan ke bagian foto. Selain itu kita juga mendeklarasikan list coffee user card. Jadi kita gunakan variabel user card ini untuk menyimpan daftar favorit dari si pengguna. Lalu ada juga list coffee get coffee shop. Berarti dia akan mengakses dari daftar kopi yang ada yang tersedia dalam coffee shop. Terus juga ada list coffee get user card. Berarti dia akan mengakses dari daftar favorit si pengguna. Selain itu, di sini juga ada fungsi untuk menambahkan kopi ke dalam keranjang, yaitu dengan fungsi add item to cart. Nah, selain itu, dia juga mengecek apakah si kopi tersebut sudah ada dalam keranjang favorit. Kalau dia sudah ada, maka dia tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi jika ternyata kopi tersebut belum ada di keranjang, maka dia akan menambahkan item tersebut ke dalam keranjang favorit. Nah, bisa kita lihat di sini ada user card, terus add, ada parameternya coffee, dan tak lupa juga ada pemberitahuannya. Nah, begitu pula untuk fungsi menghapus kopi dari keranjang. Di sini ada void remove item from cart. Di sini kita menghapus, lalu kita akses dari parameternya coffee, dan juga ada pemberitahuannya bahwa kopi telah berhasil kita hapus dari keranjang favorit. Selain itu juga ada folder image. Nah, di folder image ini kita gunakan untuk menyimpan foto-foto yang akan ditampilkan dalam aplikasi. Contohnya dia foto americano ini. Terus ada juga di sini ada espresso seperti itu. Selanjutnya ada folder komponen. Nah, di folder komponen ini yang pertama ada coffee tile. Jadi coffee tile ini kita gunakan untuk bagaimana sih kita menampilkan informasi terkait kopi tersebut dalam aplikasi. Seperti biasa kita uh, import dulu package-nya, di sini ada material dan coffee. Nah, untuk kelas coffee sendiri kita pertama ada deklarasikan final coffee. Nah, ini untuk sebagai deklarasi objek kopi yang akan ditampilkan dalam tile. Lalu ada juga final icon. Nah, jadi si icon ini kita akan gunakan untuk ditampilkan dalam proses trialing. Lalu ada juga callback yang kita gunakan untuk dipanggil saat si icon ini akan ditekan. Di sini juga ada konstruktor namanya coffee tile. Di dalamnya ada si coffee, terus ada juga icon dan juga on preset.
Nah, selain itu ada juga yang namanya widget build. Ini kita gunakan untuk mengatur tata letak dari informasi si kopi. Bisa kita lihat di sini ada title-nya. Title kita pakai si coffee name, jadi kita jadikan si nama dari kopi itu sebagai title. Terus untuk subtitle-nya kita pakai si harga kopinya, si price-nya. Lalu ada trailing itu ada icon button yang bisa ditekan. Seperti lihat di sini. Selain itu ada juga bottom navbar. Jadi bottom navbar ini kita gunakan sebagai peralihan nih dari halaman misalkan dari home terus ke favorit dan juga ke profile. Seperti biasa kita input dulu package-nya. Di sini ada dua yaitu material dan Google Navbar. Nah, di sini ini ada yang baru nih ada Google Navbar. Jadi Google Navbar ini kita siapkan khusus. Kenapa? Supaya agar tampilan dari bottom navbar itu lebih menarik. Jadi dengan penggunaan package ini akan ada animasi khusus yang ditampilkan sehingga dia lebih bagus lah seperti itu istilahnya. Lalu juga ada kita deklarasikan dalam kelas My Bottom Navbar yaitu ada final void function untuk memanggil nih supaya ketika kita tekan on tap change ini akan berubah tampilannya seperti itu. Lalu juga ada constructor dengan parameter on tap change dan juga ada widget build untuk mengatur tampilan dari button navbarnya. Nah, di sini kita gunakan kontainer, terus kita aturlah di sini ada marginnya berapa, paddingnya berapa, dan ini kita pakai color warna brown. Nah, di sini kita lihat ada penggunaan Genef. Genef ini adalah hasil dari package dari Google tersebut untuk menganimasikan tampilan dari ketika tab tersebut ditekan. Nah, untuk tombol-tombolnya sendiri ada tiga, yaitu ada button untuk home, terus ada juga untuk favorit, dan juga untuk profile, seperti itu. Oke, untuk penjelasan terkait codingannya cukup sekian. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian demonstrasi. Nah, jadi ini adalah tampilan utama dari halaman aplikasi yang telah kami buat. Aplikasi yang buat ini adalah aplikasi bernama Kopi Kita. Bisa lihat dari header-nya, datanya Kopi Kita. Lalu di halamannya sini pertama ada tanggal dan waktu. Jadi tanggal dan waktu ini kami menggunakan date time untuk mengambil tanggal dan waktu terkini. Lalu ada juga daftar kopinya. Di sini ada long black, terus ada juga latte, ada espresso, dan americano. Lalu di bawah sini warna coklat panjang ada tiga nih, ada tiga button. Pertama ada home, lalu ada favorit. Di sini masih kosong daftar favoritnya karena belum ada. Lalu ada juga mengarah ke halaman profile seperti itu. Lalu balik lagi ke halaman home. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini kan ada kayak long black, latte, dan espresso, dan americano. Nah, masing-masing ini, ketika kita klik di bagian card-nya, maka dia akan menampilkan detail dari si kopi tersebut. Ada namanya, terus ada kopinya ditampilkan secara lebih besar, terus dan juga ada harganya. Nah, dari sini kita menggunakan navigator Fools untuk menampilkan halaman dari detail page, seperti itu. Lalu kembali. Nah, coba deh kita ingin menambahkan suatu kopi ke dalam keranjang favorit, misalkan kopi long black. Kita klik yang bagian icon plusnya, muncul pemberitahuan berhasil ditambahkan ke favorit. Lalu kita klik OK. Kita cek di halaman favorit apakah berhasil ditambahkan. Nah, ini sudah muncul si kopi long black di dalam daftar favorit kita. Lalu kita coba lagi. Misalkan nih kita menambahkan si long black lagi, apakah ada error handlingnya, apakah terdouble atau seperti apa? Kita cek. Nah, jadi di sini muncul pemberitahuan bahwa kopi ini sudah ada di favorit Anda. Jadi kita tidak bisa menambahkan kopi yang sudah ada dalam daftar favorit, seperti itu. Coba deh kita nambahkan kopi lain, misalkan kopi espresso. Nah, ini bisa kita lihat berhasil ditambahkan ke daftar favorit. Lalu kita klik OK. Kita cek di halaman favorit. Nah, sekarang sudah ada dua daftar favorit, yaitu long black dan juga espresso. Nah, di sini juga kita bisa menghapus si item ini. Caranya dengan mengklik icon tempat sampah. Kita klik di sini. Nah, maka dia akan muncul pemberitahuan berbentuk snack bar. Espresso telah berhasil dihapus dari data favorit Anda. Begitu pula dengan long black, kita coba di sini diklik yang icon tempat sampahnya. Muncul pemberitahuan telah berhasil dihapus. Seperti itu untuk pengaplikasian fitur penambahan favorit. Lalu selanjutnya untuk halaman profile akan dijelaskan oleh rekan saya Nadifa. Baik, untuk itu di sini ada kita bisa lihat ya. Ini adalah halaman profil pengguna yang dimana di sini terdapat form. Yang di sini ada untuk mengisi nama dan juga nomor telepon.
Di sini sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa terdapat validasi di dalam form ini. Jadi ketika kita tidak mengisi nama maupun nomor telepon, tapi menekan tombol save, maka hasilnya akan seperti ini. Terdapat pesan error bahwa please enter your name dan juga please enter your phone number. Kita coba salah satunya saja, yaitu mengisi namanya tanpa mengisi nomor teleponnya. Bisa dicoba. Minta tolong bantuannya. Rekan saya Rodia. Contohnya seperti ini, kita mengisi dengan nama Kopi dan langsung menge-save, tetap tidak bisa ya. Karena phone number-nya belum diisi, jadi benar-benar harus keduanya diisi. Bisa tolong dibantu untuk diisikan. Contohnya seperti ini, ketika kita sudah menulis nama Kopi, phone number 1234 akan muncul dia seperti ini, save, Kopi 1234. Baik, sekian penjelasan presentasi tentang codingan aplikasi kami, yaitu Kopi Kita. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.